Cek satu dulu. Oke, briefing tugas kedua, infografis proses atau infografis alur. Buatlah sebuah desain infografis alur sesuai dengan ketentuan berikut. Temanya adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPN Veteran Jawa Timur. Topik sesuai pembagian kelompok. Nanti akan saya terangkan ya. Jadi masing-masing kelas itu berbeda. Meskipun temanya tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPN Veteran Jawa Timur, tapi MBKM itu kan skemanya ada 9. Ya, diantaranya magang, kewirausahaan dan sebagainya. Nanti saya sudah membagi berdasarkan kelas. Yang kedua, formatnya boleh landscape, boleh portrait. Sesuaikan dengan konten kalian. Ya, kalau ini urutannya cocoknya portrait ya portrait. Kalau ini urutannya banyak, aku pilihnya landscape boleh. Dimensinya A3. Kemudian, nah ini wajib mencantumkan logo Tutwuri Handayani, UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga, Kampus Merdeka, dan yang keempat logo BLU. Nanti saya siapkan linknya. Ya, sudah ada logonya, sudah ada, formatnya PNG transparan, jadi itu langsung diterangkan. Ya, letaknya ada di atas, ya, jangan taruh di bawah. Semua di atas. Boleh itu kiri, tengah atau kanan boleh, tapi yang jelas harus di atas. Keempat logo ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Timeline, perhatikan. Nah, ini masuk kategori jenis infografis timeline ya, seperti ini. Timeline, nah, harus kalian perhatikan. Yang pertama, di minggu kelima atau minggu ini, mulai hari Senin sampai Jumat, sketsa manual, sama 3 alternatif, boleh black and white ataupun berwarna. Dan ketika asistensi, boleh soft copy bagi dosbing yang bersedia online, yang bisa ditemui secara langsung maka bawa hard copy-nya. Sama ya prosedurnya atau metodenya dengan tugas pertama. Kemudian kalau yang hard copy ya di HVS A4 atau sketchbook A4. Timeline berikutnya di minggu ke-6, minggu depan, ya Anda sudah membuat desain digitalnya, soft copy atau hard copy. Jadi asumsinya di minggu ini sketsa alternatif sudah ter-ACC. Ya, ingat ya manajemen waktunya ya. Nah, sehingga minggu depan kalian udah bisa membuat alternatif desain digitalnya. Biasanya berapa? Kayak kemarin, tugas kemarin. 1 ya? 1 atau 3? Ada 2, ada yang berarti berbeda-beda ya. Makanya tidak saya cantumkan ya, tergantung dengan dosen pembimbing masing-masing. Ada juga yang terpilih 1, kemudian itu langsung didigitalkan. Ada juga yang lain-lain, ada yang berbeda. Ya, tergantung dosen pembimbingnya. Yang terakhir, di minggu ke-7 Anda submit tugasnya, desain final. Nah, untuk desain final ya, ini saya tentukan. Desain final, kan kalau uploadnya kan beda-beda ya, ada yang di GCR, ada juga yang di e-learning, ya. Tetapi formatnya seperti ini. Halaman 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 halaman. Ya. Halaman 1 isinya adalah data atau sumber informasinya. Sumber informasi sudah saya sediakan. Anda tidak perlu meriset lagi. Yang Anda perlukan hanya membaca pengayaan materi saja supaya Anda paham dengan bagian tersebut atau informasi tersebut. Tapi sumber intinya itu sudah saya siapkan. Berikut ini nanti saya tampilkan. Ya, itu di halaman 1. Halaman kedua isinya adalah sketsa yang telah ditandatangani. Plus harus ada tanggal ACC-nya. Itu ya.
Kemudian yang halaman ketiga isinya adalah desain digital yang sudah di ACC, ya, dibuktikan dengan ada tanda tangannya dan juga ada tanggal ACC-nya tanggal berapa. Jadi bisa kita cek kalian on time atau tidak on time. Ya, kalau desain digital tadi adanya di minggu ke berapa? Sekarang minggu 5, desain digital minggu ke 6, minggu depan ya. Halaman yang keempat desain final. Cantumkan di situ. Setelah itu kalian simpan dalam format PDF, bisa ya. Kemudian dikumpulkannya sesuai dengan brief dosen. Boleh yang dicetak boleh, dan yang e-learning juga boleh. Sesuai dengan kelas masing-masing. Dari sini tanya jelas? Siap, jelas. Siap, jelas ya. Oke. Nah, ini dia yang saya maksud dengan pembagian kelompok. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan K. Memang tidak urut, betul ya? Kelasnya betul tidak urut? Nggak ada kelas G, H, I? Betul ya? Oke, berarti benar seperti ini. Yang hari ini ada kelas A. Siapa yang kelas A? Angkat tangan. Ini kelas apa ini? B sama K. Oh, B sama K. Oke. Kelas B dan K. Kelas B membuat SOP studi independen atau bisa disebut proyek independen. Tapi yang paling familiar kalau prodi DKV nyebutnya studi independen. Jadi ini cutting kali persiapan ya, siapkan diri kalian tahun depan, wajib ikut. Harus milih salah satu dari program MBKM. Mulai semester 5, 6, dan 7. Rugi banget ini nggak ikut. Ya, rugi banget. Oke, kelas B jelas ya, menyusun standar operasional prosedur program studi independen UPN Veteran Jawa Timur. Sumbernya ada di buku SOP halaman 73 sampai 75. Nanti saya lampirkan filenya. Anda tinggal buka buku SOP itu sudah ada. Jadi bagannya itu sudah jadi. Bagannya sudah jadi, cuman formatnya yang masih konvensional. Jadi tugas kalian di sini adalah merevisi bentuk dari bagan tersebut supaya karena ini supaya lebih menarik. Jadi mahasiswa selama ini, kenapa saya angkat tema ini, MBKM, selama ini mahasiswa itu bingung. Kebingungan, mesti nanya ke PIC-nya atau ke prodinya atau dosen walinya, Bu, program studi independen itu kayak apa? Banyak terus ya. Kalau ini kalian buat infografisnya ini pahalanya jariah, pahala jariah. Masya Allah. Iya, nanti yang paling bagus itu akan saya pakai ya untuk sosialisasi program MBKM di prodi DKV. Nanti dicantumkan di bawahnya desain baik siapa. Tuh. Ya, benar. Nanti akan saya pakai ini memang outputnya karena memang saya selaku PIC MBKM prodi DKV saya merasa kesulitan dan kewalahan kalau menjawab satu persatu lewat WA. Kalau ada infografis ini akan mudah. Tinggal di-upload di web, mau itu web FAD atau webnya prodi, nanti saya arahkan ke sana. Semua informasi MBKM lihat, infografisnya di sana. Ini hasil dari teman-teman angkatan 21. Wah, keren. Gitu ya. Jelas ya, yang kelas D. Kemudian yang kelas K membuat SOP program magang UPN Veteran Jawa Timur, sumbernya buku SOP halaman 28, 29, dan 30. Nah, di sini kalau kalian lihat, pembagian kelompok dari kelas A dan K memang yang paling banyak adalah tentang magang, ya. Mulai dari yang kelas D itu alur magang MSIB, alur magang kerjasama, alur magang PMMB itu ya, salah ketik PMMB, kemudian proses pembimbingan magang sampai kepada SOP program magang. Banyak ya, proporsinya ini memang program magang karena yang paling laris di prodi DKV, yang paling banyak daftar itu magang.
Karena apa? Magang ini menjadi program wajib buat DKV sebagai syarat untuk daftar TA. Kalau kalian nggak magang, nggak bisa TA. Magang bisa ikut yang ini MSIB, bisa juga yang ikut pola kerjasama, bisa ikut yang PMMB. Nanti bedanya apa? Nanti kalian pelajari informasinya. Ya, jadi dari sekarang informasinya akan dapat lebih awal sehingga tahun depan kalian jelas aku mau ikut magang yang mana. Gitu ya. Nah, khusus yang kelas C ini juga amal jariahnya kalian bukan hanya untuk mahasiswa yang membaca infografis, tapi juga untuk Bapak Ibu dosen. Selama ini Bapak Ibu dosen pembimbing itu juga merasa kebingungan. Gimana sih prosedur pembimbingan untuk mahasiswa? Apa yang harus dosen pembimbing ini lakukan? Ya, itu masih juga banyak kebingungan. Ya, meskipun itu sudah tercantum di buku juknis, tapi alangkah mudahnya kalau jika ada infografis. Nanti kalau yang desain terbaik juga saya share kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu ya yang untuk kelas J itu. Nah, untuk kelas B dan K sudah. B dan K ya, studi independen, buku dan buku. Oke, buku ini berarti ya. Ini bukan untuk kalian berarti ya, ini kelas D, ini sumbernya kelas E, kelas F. Berarti saya tampilkan yang sumber buku ya, sumber buku. Bentar. Oke, mohon izin ini saya jelaskan yang ini juga, meskipun kalian bukan kelas ini, karena ini saya recording ya, recording supaya teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut untuk di kelas Selasa bisa lihat recording ini. Untuk yang sumber kelas D, ini adalah materi intinya. Jadi bagannya udah ada teman-teman. Tapi ya, penampakannya seperti ini ada di dalam buku juknis, buku petunjuk teknis, lalu program magang bersertifikat yang MSIB. Ya, nah ini kalian harus merevisi bagaimana pokoknya ini jadi bagus. Ini sumber kelas E, ya. Ini alur magang mandiri atau alur magang kerjasama dari awal sampai akhir, masih jadul juga. Tugas kalian harus merevisi. Ini sumber kelas F, sebenarnya sudah jadi, ada visualnya. Tapi ini adalah visual template dari Kemendikbud pusat, ya. Dan saya kasih desainnya juga kurang oke, kalian harus membuatnya lagi. Ya, alur PMMB. PMMB. Nah, di sini pun di informasi ini saya tambahkan link pendaftaran. Untuk ikut alur magang PMMB, link pendaftarannya di sini. PPPKK UPS.ID, di mana informasi ini tidak ada. Ya, sehingga kalian harus tambahkan informasi itu untuk yang kelas F. Yang kelas J, nah kelas J ini belum ada bagannya, masih berupa teks paragraf seperti ini. Proses pembimbingan program magang ada di bab 6, ya ada beberapa subbab sehingga kalian harus meramu informasi ini bagaimana supaya ini tampil dalam satu artboard. Ini yang kelas D, proses pembimbingan program magang. Dan ini yang tadi saya bilang, ini manfaatnya untuk Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa ya tentunya ya. Oke. Baik. Saya tunjukkan yang sumber kalian ya. Tadi yang kelas B halaman berapa? 43 ya.
Bener 43, kok 43 bukan? Yang benar, kelas B. Mana yang kelas B? Nggak dicatat. 73 sampai 75. Yang tadi, yang kelas K. 28 sampai 30. Kok kamu nulisnya 43? Karena tadi bilang 43. Wah. 27 ya, DL? Ya. 28 sampai 30. Nah, ini ya penampakannya ya. 28, ini sumbernya. Ini SOP yang sudah disusun oleh tim implementasi MBK Jawa Timur, tapi ini bukan karena jadul atau tidak mampu, karena ini memang format standar ya dari pusat itu harus seperti ini. Nah, tugas saya kalau ini kan nggak menarik ya, kalau ini bisa mahasiswa ini. Nah, di sini ada uraian kegiatannya, di sini mahasiswa mengajar. Ini adalah pelakunya ya. Pembagian seperti ini, uraian kegiatan, mahasiswa berkonsultasi, maka akan dilakukan mahasiswa yang mulai. Ya, jadi kalian pahami data ini, ya, pahami data ini, lalu tampilkan dalam bentuk infografis yang seperti kita pelajari hari ini. Nah, dilanjutkan dengan poin 8 sampai terakhir ada di langkah ke-10. Itu ya. Ini untuk kelas K. Kelas B halaman 73, 74 dan 75. Ya, di sini SOP studi independen atau proyek independen, poinnya ada 1, 8 sampai terakhir langkah-langkahnya sampai nomor 10. Ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk briefing tugasnya. Dari sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan.